Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita ice breaking dulu atau pemanasan. Silakan semuanya berdiri. Instruksinya, ikuti kata-kata ibu yang ada kata tepuknya. Jika tidak ada kata tepuknya, kalian jangan tepuk tangan. Paham? Mulailah. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1. Tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1, 4. Kalau ibunya melangkahnya aja, jangan tepuk lagi. Sekali lagi. Tepuk 5, tepuk 3, 2. Pinjau lah, fokus. Tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2, 3. Duduk semuanya. Silakan keluarkan bukunya dan catatan satu buah KS-nya sudah. Hari ini kita belajar bab 2. Apa itu? Bagi diri terbagi menjadi berapa? Jadi 2, 3, 6 atau 5? Apa aja tuh yang pertama? Yang kedua, ketiga, Inovatif. nah kita memasuki pembelajaran yang poin 1 dulu. Berilmu. Berilmu itu apa ya? Kenapa sih kita tuh harus berilmu? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus berilmu? Supaya apa? Supaya bisa. Jangan takut, keluarkan aja pendapat kalian pakai bahasa kalian. Supaya pintar, jujur, apa lagi? Supaya hebat, apa lagi? Supaya cerdas, ya. Supaya tidak mudah ditipu orang. Nah, jadi berilmu ini penting sampai kita bertahan dan merupakan kewajiban bagi kita sebagai seorang muslim. Ada dalilnya, ayo. Dari dalilnya. Dari tentang berilmu. Dari Al-Qur'annya. Ada bulan ini. Siapa menginginkan? Yang mana? Yang berilmu. Baca artinya. Yang keutamaan itu apa? Untuk keutamaan seseorang yang berilmu dibandingkan seseorang tahid ahli ibadah sebanyak 100 derajat dan sejarah
ini salah tadi Boy. Ada ilmu juga, cuman kan versinya macam-macam. Ini salah satunya. Nah, contoh dari berilmu kan apa ya? Contoh orang yang berilmu tuh apa sih? Biar menghadiri ini. Siapa yang bisa memberikan contoh bukti orang berilmu? Apa? Dia baca buku. Dia baca buku, ya betul. Apalagi Dia belajar. dia belajar. Itu kan ada tuh 4 jenis orang berilmu. Poin A, B, C, D. Nah, yang pertama itu ada rojulun yadri wa yadri rasul annahu yadri. Itu orang yang takut tapi tidak tahu bahwa dia takut. Mereka pandai namun tidak atau belum mengungkapkan ilmunya dengan baik. Artinya secara sederhananya maksudnya orang yang baik itu orang yang berisi ilmu namun tidak menerapkan ilmunya dengan baik. Misalnya dia tuh tahu hukum pacaran itu haram tapi dia masih melakukan pacaran. Nah, itu salah satu. Ini termasuk golongan yang masih tidak baik. Kemudian yang poin B, rojulun yadri wa yadri annahu yadri. Orang yang takut dan tahu bahwa dirinya takut. Nah, mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmunya secara baik untuk kepentingan agama dan masyarakat. Contohnya, orang yang tahu ada ilmu agama, menerapkan ilmu yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Nah, terus ada yang menjadi yadri dan orang yang tidak tahu dan tidak tahu bahwa dirinya tidak takut. Orang yang demikian ini sulit diarahkan. Orang yang di poin ke ini ini sudah pada pandai. Kurang apa kayak orang yang merasa sebenarnya yang salah. Nah, itu contohnya di terus yang terakhir ada rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Orang yang tidak tahu dan tahu bahwa dirinya tidak tahu. Nah, artinya mereka itu tidak pandai. Ia itu mengetahui bahwa ia itu ada pintar dan menyadari. Nah, orang yang itu terpenting bisa diarahkan. Hanya menyadari kekurangan dirinya bahwa ia itu ada pandai. Jadi masih bisa diarahkan untuk belajar. Namanya yang cek tadi takaras ada kas pembalap di mana merasa sok tahu. Nah, menurut kalian yang mana nih golongan yang paling baik antara B dan D? Bunda. Yang D. Salah. Paling baik B dan D. Yang D. Yang A angkat tangan. Siapa yang bilang A? Yang D? Siapa yang memilih D? Tidak ada yang jelas. Ada D. C? Jadi golongan yang paling benar itu golongan yang D. Nah, mereka pandai dan dapat memanfaatkan ilmu yang baik untuk kepentingan agama dan masyarakat. Jadi mudah-mudahan kita semua masuk golongan
Kalau produktif kan apa? Nah, peraturannya dalilnya ada. Al-Baihaqi dari Mas. Kalau inovatif, ini ada kaitannya baik antara kreatif, produktif ataupun inovatif. Nah, maksudnya secara sederhananya lah ibu katakan kreatif ini masih dalam pikiran, kayak kita tuh punya ide sesuatu, misalnya ibu nih punya ide untuk merombak rasa-rasa es krim misalnya. Misalnya es krimnya masih kan yang ada tuh misalnya coklat, vanila, nah ibu tuh ada ide untuk mengubahnya ke rasa-rasa baru. Nah, kemudian kaitannya ke produktif. Nah, setelah ibu tadi punya ide merombak rasa-rasa es krim tadi, ibu tuangkan ke produknya. Ibu buat es krimnya menjadi macam-macam rasa. Misalnya rasa pisang, anggur, dan lain-lain. Nah, tadi kan ide ini masih kreatifnya masih ide. Idenya tuh masih tertuang dalam pikiran. Nah, dalam pikiran tadi ibu tuangkan ke bentuk produksinya. Ibu produksi nih, ibu buat yang apa? Yang es krimnya tadi. Nah, setelah ibu buat es krimnya tadi, ibu kembangkan. Nah, masuk ke inovatif, ibu kembangkan menjadi lebih besar, lebih berkembang, jadi sebuah pabrik es krim. Paham lah? Pengertian kreatif, produktif, inovatif. Ada yang tidak dipahami? Paham? Nah, kalau hanya sudah, ibu mau membagi kelompok. Jadi ini bertiga. Ini bertiga juga. Silakan jawab. Kalau sudah jawabnya, sampai jarum panjang ke Thank you.
Kita jawab sama-sama lah. Sambil catat. Nomor 1, orang yang memiliki ilmu disebut. Nomor 2, dalil Al-Quran tentang berilmu terdapat dalam surat. Ayat. Sampai catat ya sebelum. Nomor 3, bekerjalah dengan sungguh-sungguh disertai dengan tawakal kepada Allah. Dalil hadis tentang kerja keras diriwayatkan oleh. Nomor 5, memiliki daya cipta Oh, tadi atau dikumpul memiliki kan? kemampuan untuk menciptakan. Presiden. Nomor 6, produktif. Nomor 8 apa? Ya, nomor 9. Inovatif. Ya betul. Nomor 10. Selanjutnya kita akan bermain game. Gamenya menjawab. Ada di sini. Pertanyaannya, orang yang memiliki ilmu disebut. Cari. Mana? Kan bisa dicari aja mana katanya. Tuh, itulah itu. Iya, betul. Dapat hadiah. Oh, kasih sini. Bekerja dengan sungguh-sungguh disertai doa dan tawakal kepada Allah Bekerja dengan sungguh-sungguh disertai doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala disebut. Sampai mana? Iya, betul. Sampai lagi. Memiliki daya cipta atau memiliki kemampuan untuk menciptakan disebut. Iya, betul. Dapat hadiah. Produktif. Sebuah tindakan yang dilakukan untuk menciptakan dengan mengambil ide-ide, pemikiran dan cara-cara baru untuk diterapkan dalam pekerjaan disebut. Inovatif. Iya. Terima kasih. Ya. Ini diucapkan semuanya. Terima partisipasi dalam kegiatan ini. Sebelum keluar. Mengakhiri kegiatan pembelajaran kali ini, marilah kita sama-sama mengucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.